tadi yang pertama kali datang ke sekolah adalah Salah. Salah, silakan mimpin doa di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kenapa kok Umayyah tadi milih Falah? Karena Falah datangnya lebih awal, mengajarkan kita untuk disiplin. Kalian semua harus belajar disiplin, karena disiplin akan menentukan masa depan kita. Kalau sejak dini kita disiplin, masa depan kita pasti akan cerah. Untuk anak-anak yang lain yang tadi datangnya telat, besok jangan telat lagi ya. Ayo, semangat untuk belajar. Sudah? Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Berdiri. Indonesia warna airku, pada tumpah darahku. Semuanya masuk ya. Bayu, Zainal Abidin, Hafiz, ya semuanya. Sudah anak-anak kemarin sudah mendapatkan buku baru kelas 5? Sudah? Silakan dikeluarkan buku barunya. Sudah lihat sampulnya? Tentang apa itu? Organ gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia. Umayyah akan menampilkan beberapa gambar. Silahkan dilihat ke papan tulis. Silahkan lihat pada slide-nya. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuannya nanti kalian akan mengetahui apa saja organ gerak hewan dan manusia. Dengan membaca kalian dapat mengetahui fungsi, pengertian, dan kalian juga bisa menuliskan apa saja organ gerak yang ada pada hewan dan manusia. Silakan amati gambar yang ada pada slide ini. Kira-kira gambar apa saja itu? Dalamnya ada gambar organ gerak manusia dan hewan. Itu terdiri dari otot dan tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa bergerak sendiri. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan otot. Kalian lihat di tangan kalian. Bayangkan ketika di tangan kalian hanya ada ototnya tanpa tulang, bagaimana kira-kira? Iya, lembek, nggak bisa. Kalian bisa berdiri seperti ini. Kira-kira kalau otot saja bisa berjalan? Tidak bisa. Kalau tulang saja, bayangkan ketika tulang saja tanpa otot? Lembek. Tulang saja tanpa otot? Tidak bisa. Makanya Allah menciptakan kita begitu bentuk yang sempurna, ada tulang sama ada otot, saling melengkapi, saling berfungsi satu sama lain agar kita bisa bergerak. Fungsi tulang diantaranya tempat melekatnya otot, melindungi organ internal, itu maksudnya organ dalam ya, membantu pergerakan tubuh sebagai tempat penyimpanan energi. Fungsi otot manusia menjaga keseimbangan tubuh, membantu sistem pernafasan, membantu proses pencernaan, juga melindungi organ. Itu beberapa fungsi tulang dan otot. Kenapa pada tulang dan ada otot? Itu yang menggerakkan manusia dan juga hewan. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Tadi ada gambar apa ini? Ikan. Kan? Tadi katanya berenang. Benar apa enggak ya? Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Ada kata bergerak dengan keempat kakinya. Ular, terus sapi, ada burung,
ubur-ubur. Ini yang vertebrata. Siput. Nah, selesai. Itu beberapa contoh organ gerak. Silakan dibuka bukunya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Apa itu ide pokok? Kemarin kelas 4 sudah, sekarang kelas 5 diulang kembali. Apa itu ide pokok? Ada yang tahu ide pokok? Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ada yang lain? Yang lain masih lupa? Gagasan. Ide pokok atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Sekarang ada A sama B. Kira-kira yang menjadi ide pokok bacaan di atas yang mana? Yang menjadi pokok, ide pokoknya yang A atau B? Kenapa yang A? Berada di awal. Ide pokok tidak harus di awal. Ide pokok bisa di belakang. Ayo, kenapa kok yang A yang ide pokoknya? Karena itu yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Kalian lihat di sini salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang ini itu penjelasannya ide pokok. Jadi ide pokok itu punya kalimat pembuat. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok 4 orang, 4 anak, dan bisa berhadapan-hadapan bersama temannya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Apa itu ide pokok, apa itu fungsinya, dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Silakan bisa didiskusikan bersama temannya. Setelah selesai nanti silakan dipresentasikan ke depan. Tiap-tiap kelompok yang lain boleh menanggapi. Silakan dikerjakan. Silakan kembali. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo silakan maju. Yang lain nanti bisa memberikan komentar atau tanggapan. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Ide pokok ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Pagiku cerahku, Yang menanggapi? hari bersinar. Tidak. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Kalau dilanjut kelompok 4, silakan kelompok 4 maju ke depan. Ku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tuh. Beberapa tadi pemaparan teman-teman kalian. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang bertanya, silakan. Kalau silakan. Apa
fungsi ide pokok? Tadi sudah dipaparkan. Kira-kira apa fungsi ide pokok tadi? Sebagai dasar pengembangan. Sebagai dasar pengembangan paragraf. Sebagai dasar pengembangan paragraf. Ada yang lain? Tadi kira-kira fungsi ide pokok apa fungsinya? Sebagai dasar pengembangan paragraf. Jadi ketika kita sudah menemukan ide pokoknya, kita bisa mengembangkan paragrafnya. Nah, nanti kalian akan belajar mengembangkan paragraf dari ide pokok. Jadi nanti kalimat pengembangannya tidak boleh keluar dari ide pokok. Harus bahasannya yang menjelaskan tentang ide pokok. Jadi nanti kita akan belajar pengembangan ide pokok. Oke. Sudah, dari pelajaran hari ini, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Fungsi ide pokok. Apa fungsi ide pokok? Sebagai dasar pengembangan paragraf. Terus kalian sudah belajar apa lagi? Pengertian ide pokok. Apa ide pokok itu? Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Terus setelah itu, selain itu kita tadi belajar apa lagi? Cara menentukan ide pokok bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Membaca teks dengan seksama. Setelah itu mencatat apa? Mencatat kalimat-kalimat penting. Nah, nanti itu yang bisa menjadi ide pokok. Sudah, setelah itu kita belajar apa lagi tadi? Alat gerak pasif. Apa alat gerak pasif? Tulang. Terus ada selain alat gerak pasif ada alat gerak aktif. Apa saja? Apa alat gerak aktif? Otot. Iya. Kenapa kok disebut alat gerak pasif dan aktif? Ayo. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena dapat bergerak sendiri. Dapat bergerak sendiri. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tidak dapat bergerak sendiri. Nah, itu adalah alat gerak hewan dan juga manusia. Selain itu, kita tadi juga belajar alat gerak hewan. Nah, dari hasil yang sudah kalian diskusikan tadi, ada alat gerak ikan. Apa alat gerak ikannya? Berenang. Sirip Dan ekor. untuk berenang. Iya. Sudah. Ini ada beberapa tabel. Nanti akan Maya bagikan. Silakan diamati di lingkungan sekitar kalian. Nah, kira-kira hewan apa saja yang ada di lingkungan kalian? Sebutkan nama, organ geraknya dan juga fungsinya. Nanti dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap berusaha, disiplin, tanggung jawab dan jujur. Silakan yang mimpin doa. Amin.